Emang kalau saya gak ceramah, emang kalian gak semangat? Hah? Mau bahas nasab? Hah? Mau bahas nasab? Saudara-saudara, sudah males bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu, ternyata saya baru sadar bahwasanya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Takbir! Bilangin mereka cuma berada di media sosial. Coba kalau datang bikin acara begini atau datang bagaimana. Saya malas orang-orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Uja Channel. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Uja Channel? Lama tidak berjumpa ya. Semoga saja sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir untuk klik tombol subscribe-nya serta tombol loncengnya ya, agar kita Uja Channel bisa lebih bersemangat lagi dalam memberikan info-info yang lagi viral, lagi trending ya. Info-info yang menarik tentunya sesuai dengan fakta yang terjadi, bukan hoax dan juga bukan fitnah. Oke, di depan tadi ada video ceramahnya Habib Bahar ya, yang ada jamaah ingin Habib Bahar ini membahas masalah nasab, tapi kemudian Habib Bahar menolak karena katanya malas ya. Seorang singa yang mengaum tidak akan meladeni gonggongan anjing. Mana mungkin ya. Seorang singa yang ketemu anjing yang menggonggong pasti akan dikejar. Ini singa males saja, singa males atau singa yang ketahuan bakal kalah oleh anjing-anjing itu. Gitu. Jadi yang sebenarnya adalah Habib Bahar memang tidak ada kemampuan untuk membahas masalah nasab, polemik nasab habaib ya, yang kemudian sampai hari ini disimpulkan bahwa Habib-habib yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ini tidak tersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya menurut kajian atau penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi teman-teman, memang 1 tahun lebih ya sudah polemik nasab ini bergulir ya. Tidak ada satupun habaib atau habib yang mampu membantah daripada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Sebenarnya ada 3 fakta ya yang membatalkan nasab mereka. Saya jelaskan satu persatu dari 3 fakta ini, tapi secara singkat saja ya. Secara detailnya teman-teman bisa melihat di channel-channel YouTube teman-teman yang lain yang khusus membahas masalah 3 poin ini yang saya berikan. 1 poin pertama yang membatalkan nasab dari para habaib ini adalah penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kiai Haji Imaduddin Usman melakukan penelitian atau kajian, mengkaji seluruh kitab-kitab nasab mulai dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-9, bahwa memang ternyata mulai dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ini tidak ditemukan nama dari Ubaidillah sebagai datuknya Habib ini yang Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa yang telah
dikonfirmasi atau yang telah diakui sebagai keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Ahmad bin Isa ini. Sedangkan dari kitab-kitab nasab itu menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 anak yang bernama Muhammad, Ali, dan juga Husain. Sedangkan Ubaidillah sebagai datuknya para habaib ini tidak disebutkan di kitab-kitab nasab pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Jadi ada 500 tahun atau 5 abad lamanya tidak ada satupun kitab nasab yang menuliskan bahwa Ubaidillah merupakan keturunan atau anak dari Ahmad bin Isa. Itu fakta yang pertama, fakta dari kajian-kajian kitab nasab yang telah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sedangkan fakta yang kedua adalah fakta dari data genetika, bahwa telah dilakukan, ada beberapa habaib yang telah melakukan tes DNA dan hasilnya tes DNA itu berbeda, haplogrup Habib dan haplogrup orang-orang yang terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad ini berbeda. Jadi secara genetika mereka sudah berbeda. Dari faktor genetika ini juga membatalkan bahwa mereka keturunan dari Nabi Muhammad. Sedangkan yang ketiga adalah dari fakta sejarah, ya. Bahwasannya banyak ahli-ahli sejarah yang mengatakan bahwa kehadiran para habaib ini, orang-orang Yaman datang ke Indonesia pada abad ke-8, akhir abad ke-18. Mereka sengaja didatangkan oleh Belanda ke Nusantara, ke Hindia Belanda pada waktu itu untuk didatangkan sebagai pekerja di Nusantara. Karena pemerintah Hindia Belanda pada saat itu membutuhkan tenaga kerja, di mana orang-orang pribumi memang banyak yang menolak untuk menjadi pekerja Belanda waktu itu, sehingga Belanda membutuhkan tenaga kerja yang siap bekerja untuk membantu mereka. Kemudian didatangkan dari Timur Tengah, khususnya dari daerah Yaman. Ini fakta sejarahnya. Dan ada lagi dari fakta sejarah itu, memang orang-orang Belanda membutuhkan orang-orang yang memiliki kepercayaan atau akidah yang sama dengan orang-orang Indonesia yang mayoritas Muslim. Sehingga ada satu tokoh yang pada saat itu yang bernama Habib Usman bin Yahya, yang kemudian diangkat sebagai mufti Batavia, ya, yang fungsinya oleh pemerintah Belanda digunakan untuk meredam perlawanan dari orang-orang Islam yang dikomandoi oleh para kiai, para ahli thariqah, ya, yang memang sangat gigih melawan penjajah Belanda pada waktu itu. Digunakan untuk meredam mereka, karena Habib Usman bin Yahya ini berfatwa juga agar tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah Belanda, karena pemberontakan itu adalah perbuatan yang batil, katanya seperti itu. Itu fungsi pemerintah Hindia Belanda mendatangkan orang-orang Yaman
ke Indonesia. Jadi kalau ada seorang habaib yang mengatakan datang ke Indonesia itu untuk berdakwah, ini pasti bohong ya. Pasti bohong karena pada waktu itu akhir abad ke-18 di Nusantara ini sudah mayoritas beragama Islam karena jasa para Wali Songo yang menyebarkan agama Islam mulai dari abad ke-14. Jadi terpaut 4 abad ya dari kedatangan orang-orang Yaman atau para habaib ini datang ke Indonesia. Begitu teman-teman penjelasan singkat masalah polemik nasab yang memang harus dari 3 fakta itu harus terpaksa dibatalkan nasab para habaib sebelum mereka para habaib secara resmi membantah juga dengan ilmiah juga dengan fakta ilmiah, fakta genetika, fakta sejarah. Dari 3 poin itu harus mereka bantah, harus mereka berikan penjelasan secara ilmiah juga. Untuk itu sangat sangat ini ya masuk akal kalau ternyata Habib Bahar enggan membahas masalah nasab karena memang tidak ada bantahan. Gitu teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan. Terus pantau terus channel ini. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.